innaka antal alimul hakim. Allahumma harishna min dhulumatil wahmi
man shalla muqtadiyan fi jumu'atin aw ghairiha alla yataqaddama ala imamihi fil mawqifi wal ihrami. Alhamdulillah, kita melanjutkan kajian kita, yaitu memasuki penjelasan tentang syarat-syarat sahnya sholat berjamaah. Sebab sholat berjamaah jika tidak sesuai syarat-syaratnya maka tidak mendapatkan fadilah sholat berjamaah. Dijelaskan bahwa wajib bagi semua orang yang sholat berjamaah menjadi makmum baik di dalam sholat Jumat maupun di sholat yang lain. Yang pertama adalah tidak mendahului imam pada tempat berdirinya. Maknanya berdirinya itu tidak lebih maju daripada imam. Wal ihrami, dan juga di dalam takbiratul ihram. Bahkan kalau seandainya berdirinya itu sejajar makmum dengan imam, itu hukumnya makruh dan tidak mendapatkan pahala sholat berjamaah. Kalau lebih maju makmumnya itu tidak sah sholatnya. Jadi makmum itu berdirinya tidak lebih maju daripada imam. Dan juga ketika takbiratul ihram, batabtulul muqaranatu fil ihram, bahkan batal bersamaan dengan imam ketika takbiratul ihram. Jadi ketika takbiratul ihram itu makmum harus menunggu selesainya imam. Setelah imam takbiratul ihram sempurna mengucapkan Allahu Akbar, baru makmum mulai untuk takbiratul ihram. Kalau imam belum selesai takbiratul ihram tapi makmum sudah mulai, itu tidak sah sholatnya. Jadi harus selesai imamnya Allahu Akbar, baru makmum mulai Allahu Akbar. Wa tukrahu fi ghairihi, dan juga makruh di dalam selainnya. Makruh bersamaan dengan imam pada selain takbiratul ihram, bersamaan di dalam ruku, bersamaan di dalam i'tidal, sujud, itu bahkan tidak mendapatkan fadilah sholat berjamaah. Illa kami, kecuali amin. Ya, kecuali ketika amin disunahkan makmum bersamaan dengan imam, ya, karena di dalam hadis sabda Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man wafaqa ta'minuhu ta'minal malaikah ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Barang siapa yang bersamaan aminnya dengan aminnya imam, maka dosa-dosanya yang lalu diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena para malaikat itu mengucapkan amin bersama aminnya imam. Jadi makmum ketika mengucapkan amin bersama imam itu bersamaan dengan aminnya para malaikat, sehingga dosa-dosanya diampuni oleh Allah. Jadi ketika sholat berjamaah jangan pelit untuk mengucapkan amin. Ini fadilahnya sangat besar. Membaca amin bersama imam itu dosa-dosanya diampuni oleh Allah. Wa yahrumu taqaddumuhu bi ruknin fi'liyin, dan haram mendahului imam dengan satu rukun gerakan. Jadi mendahului imam, ya, satu rukun itu hukumnya apa? Imam belum ruku, ini sudah ruku. Imam belum i'tidal, sudah i'tidal. Belum sujud, sudah sujud. Ini hukumnya haram dan tidak mendapatkan pahala sholat berjamaah. Wa taqtulu bi ruknaini, dan batal mendahului imam dengan dua rukun. Kalau sudah mendahului imam
lebih dari 2 rukun, ya 2 rukun atau lebih itu membatalkan sholat. Kalau mendahului imam 1 rukun nggak batal sholatnya, tapi hukumnya atau berdosa. Jadi sholatnya bukannya mendapatkan pahala, justru mendapatkan dosa. Kalau mendahului lebih dari 2 rukun, 2 rukun atau lebih, maka batal. Imam belum rukun, ini sudah rukun. Imam belum rukun sudah, belum rukun juga, ini sudah tidak. Itu 2 rukun, ya. Lalu imam belum rukun juga sudah mulai untuk sujud, itu sudah membatalkan sholat. Wa kadza ta'akhuru anhu bi imali ghairi udhrin, dan juga terlambat dari imam dengan 2 rukun jika tidak ada uzurnya. Jadi kalau terlambat dari imam 2 rukun itu tidak ada uzurnya, membatalkan sholat. Misalnya imam sudah rukuk, ini belum rukuk makmumnya. Imam sudah i'tidal, belum rukuk juga. Ketika imam sudah mulai sujud, batal ini makmum yang belum juga rukuk. Ya. Kecuali kalau seandainya ada uzurnya, misalnya belum selesai sholat berjamaah, atau mungkin dalam keadaan sakit susah untuk rukuknya pelan misalnya, ya, terlambat 2 rukun itu dimaafkan kalau ada uzurnya. Kalau tidak ada uzurnya, maka ini membatalkan sholat. Jadi yang paling sempurna ketika sholat berjamaah, makmum mulai bergerak setelah sempurna gerakan imam. Imam sudah rukuk, sempurna rukuknya, baru makmum mulai rukuknya. Imam sudah i'tidal, sempurna i'tidalnya, makmum baru mulai untuk i'tidal. Imam sudah sujud, sempurna sujudnya, baru makmum mulai untuk sujud. Itu paling afdalnya, ya. Imam bangun dari sujudnya, ya, berdiri sempurna, baru makmum mulai bangun dari sujudnya, ya. Itu afdalnya demikian. Adapun imam sudah rukuk, makmum baru rukuk, imam belum sempurna rukuk, imam sudah rukuk, itu boleh tetap mendapatkan fadilah sholat berjamaah, tapi sempurnanya kalau imam sudah sempurna. Wa bi aktsara min thalathati arkanin tawilatin lahu, dan lebih dari 3 rukun yang panjang kalau seandainya ada uzurnya. Tadi kalau terlambat dari imam 2 rukun, nggak ada uzurnya, masih dimaafkan. Kalau nggak ada uzurnya baru batal. Tapi kalau ada uzurnya, maksimalnya 3 rukun yang panjang. Rukun yang panjang itu selain i'tidal dan duduk di antara 2 sujud, maknanya adalah 1 rakaat. Kalau sudah makmum terlambat dari imamnya 3 rukun yang panjang atau lebih, maka itu membatalkan sholat walaupun ada uzurnya. Misalnya belum selesai Fatihahnya, imam sudah rukuk, belum selesai juga imam sudah i'tidal, lalu imam sujud, i'tidal nggak dihitung, rukuk 1 rukun, i'tidal nggak dihitung, sujud 2 rukun, duduk di antara 2 sujud, lalu sujud lagi 3 rukun, ya. 3 rukun makmum belum selesai juga Fatihahnya, imam sudah akan berdiri menuju rakaat yang kedua, batal sholatnya imam, walaupun ada uzurnya. Jadi caranya bagaimana kalau belum selesai juga, tetap ikuti imam, lalu nanti ditambah 1 rakaat, ya, tetap mengikuti imam ditambah 1 rakaat, ya. Tapi ini mungkin jarang terjadi, kecuali kalau imamnya gerakannya cepat misalnya, ya. Makmumnya itu bacaannya misalnya was-was, Bismillah, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillah. Imam gerakannya cepat, ya, udah rukuk, i'tidal, sujud, duduk di antara 2 sujud, sujud lagi, belum beres juga Fatihahnya, ini langsung mengikuti imam, ya. Imam langsung mengikuti imam, ya, sujud, ya. Lalu nanti ditambah 1 rakaat, ya.
Wa ayya'lama bintiqalati imamihi, mengetahui perpindahan gerakan sholatnya imam. Jadi syarat sahnya sholat berjamaah harus mengetahui gerakan sholatnya imam, ya, baik itu dengan melihat atau dengan mendengar atau melihat makmum yang lain. Ya. Kalau seandainya melihat tidak, mendengar juga tidak, melihat makmum yang lain juga tidak, ini nggak sah sholatnya, ya, karena nggak tahu gerakan imam. Wa ayyastami'a fi masjidin aw thalathi mi'ati dira'in, dan syarat sahnya sholat berjamaah imam dan makmum berkumpul di dalam masjid walaupun jaraknya berjauhan. Jadi kalau di dalam masjid walaupun jaraknya jauh sholatnya tetap sah. Tapi kalau lebih dari 1,5 meter itu tidak mendapatkan fadilah sholat berjamaah. Misalnya imam di depan, makmumnya itu jaraknya jauh padahal kosong, ya, tengah-tengahnya, ya, sholatnya di belakang, makmum tadi sholatnya di belakang padahal kosong, itu sholatnya tetap sah asalkan dalam masjid, tapi tidak mendapatkan fadilah sholat berjamaah. Ya, jadi jangan terlalu berjauhan, maksimalnya 1,5 meter atau kurang lebih 3 lengan. Wa aukala fi mi'ati dira'in, atau 300 lengan, ya, kurang lebih 150 meter kalau di luar masjid. Kalau di luar masjid itu maksimalnya tidak lebih dari 150 meter, ya, maknanya kalau seandainya di luar masjid imamnya di depan, tengahnya kosong, makmum sholatnya di belakang, ya, sampai 150 meter jarak misalnya, ya. Ya, ini terjadi kadang ketika sholat Jumat misalnya, sholatnya di lapangan, di alun-alun, ya. Ya, imamnya jauh padahal ini tengahnya jalan kosong, ya, sholatnya di lapangan, ya. Ini kalau jaraknya lebih dari 150 meter tidak mendapatkan batal sholat. Kalau lebih dari 150 meter sholatnya batal. Tapi kalau kurang dari 150 meter sholatnya tetap sah, tapi tidak mendapatkan fadilah sholat berjamaah. Jadi orang sholat Jumat misalnya atau sholat Id, ya, masjid lalu jalanan lalu sholatnya di lapangan misalnya kosong, ya, ini tidak mendapatkan fadilah sholat berjamaah kalau kurang dari 150 meter, ya. Jadi untuk mendapatkan fadilah berjamaah jangan jauh dari imam atau makmum yang di depannya lebih dari 1,5 meter. Wa an la ya'ula bainahuma ha'ilun yamna'ul istiqra'i, dan tidak ada penghalang antara imam dan makmum yang mencegah untuk lewat. Kalau ada penghalang antara imam dan makmum yang mencegah untuk lewat, itu batal, nggak sah sholatnya. Walaupun di dalam masjid, ya, dalam masjid, tapi misalnya ada 2 ruangan lalu pintunya tertutup, ini nggak sah. Ya. Atau kalau dalam masjid hanya sekedar pintunya tertutup masih sah, tapi kalau dikunci misalnya nggak sah. Kalau di luar masjid walaupun pintu yang tertutup saja sudah tidak sah. Jadi tidak ada penghalang antara imam dan makmum yang mencegah untuk bisa lewat biasa. Kalau bisa lewat tapi dengan cara lompat misalnya tadi itu, ya. Wa an yatawafaqa nadmu sholataihima, dan sesuai susunan sholat imam dan makmum, ya. Susunan sholatnya itu sesuai. Yang tidak sesuai contohnya bagaimana? Imamnya sholat jenazah, makmumnya sholat isya misalnya, ini kan tidak sesuai, ya, tidak sah sholatnya, ya. Imamnya misalnya, ya, sholatnya berbeda, ya, sholat gerhana kan 2 ruku 2 kali berdiri, ya. Imam makmumnya sholat sunnah biasa atau sholat isya, tidak sah.
Tapi kalau susunannya sama, walaupun beda niatnya tetap sah. Ini banyak terjadi, misalnya orang masuk masjid dikira ada orang sholat isya misalnya, padahal sedang sholat sunnah, lalu menjadi makmum niatnya sholat isya, nah, itu sah sholatnya tetap karena susunan sholatnya sama. Walaupun jumlah rakaatnya berbeda, niatnya berbeda, tapi susunan sholatnya sama tetap sah, tapi tidak mendapatkan fadilah sholat berjamaah. Wa an la yatakhalafa fi sunnati tafushul mukhalafatu fiha, dan tidak berlainan di dalam sunnah yang berlebihan. Ya, misalnya imamnya tidak tasyahud awal itu hukumnya sunnah. Imamnya tidak tasyahud awal tapi makmumnya tasyahud awal, ini batal sholatnya karena berlainannya itu berlebihan. Ya, imamnya tidak kunut, ini makmumnya kunut. Ya. Ini kalau terlambat dari imam, ya, lebih dari 2 rukun, maka itu membatalkan sholatnya. Ya, sama seperti tasyahud tadi itu. Ya. Wa an yanwi, atau imamnya tasyahud, makmumnya tidak tasyahud, ya, itu membatalkan sholat. Jadi berlainan. Nah, kalau seperti tasyahud masih kelihatan berlebihan, ya. Tapi kalau kunut, kalau seandainya terlambat 2 rukun baru itu membatalkan sholat. Tapi kalau tidak terlambat itu tidak membatalkan sholat. Wa an yanwiya ibtida'a ma'a taharrum fil jumu'ah, dan niat untuk menjadi makmum, tidak niat menjadi makmum ketika takbiratul ihram. Jadi makmum tapi nggak niat jadi makmum, batal sholatnya. Kalau imam nggak niat jadi imam, sholatnya tetap sah tapi tidak mendapatkan fadilah sholat berjamaah imamnya. Kamu tetap dapat imamnya yang tidak mendapatkannya. Wa qabla mutaba'ati wa tulid, sebab sholat Jumat, ya, khususnya di dalam sholat Jumat itu harus sholat berjamaah. Imam dan makmum harus niat sholat berjamaah. Imam niat jadi imam, makmum niat jadi makmum, ya. Karena kalau imam nggak niat nggak sah, sebab sholat Jumat harus berjamaah, ya. Wa qabla mutaba'ati wa tulid intiba fi ghairiha, dan sebelum mengikuti dan menunggu lama pada selain sholat Jumat. Kalau selain sholat Jumat gak niat makmum tapi mengikuti imam, tapi gak niat menjadi makmum, batal sholatnya. Atau menunggu panjang, gak niat makmum tapi gak ruku-ruku, nunggu panjang sampai imamnya ruku, itu juga membatalkan sholat. Wa yajibu ala imamu niyatul imamati fil jumu'ati wa tu'adati wa tusannu fi ghairi imam, dan wajib bagi imam, khusus bagi imam, niat menjadi imam, ya, ketika sholat Jumat, ya. Kalau makmum jelas, ya, di semua sholat kalau ingin mengikuti imam harus niat menjadi imam. Tapi kalau imam wajib niat menjadi imam itu pada sholat Jumat, ya, karena harus sholat berjamaah. Wa mu'adah, atau sholat mu'adah. Sholat mu'adah itu apa? Sholat mengulang sholat wajib, itu namanya mu'adah. Oh, udah sholat isya mau sholat lagi, sudah sholat zuhur mau sholat lagi, udah sholat subuh mau sholat, mengulang sholat wajib itu namanya sholat mu'adah. Mengulang sholat wajib itu syaratnya 2, boleh tapi syaratnya 2. Yang pertama nggak lebih dari sekali. Mengulang sholat isya boleh tapi nggak lebih dari sekali. Kalau mengulang sholat isyanya 2 kali 3 kali nggak boleh, haram hukumnya. Ya, jadinya sholat sunnah. Ya, jadinya sholat sunnah. Ya. Kecuali kalau untuk qadha boleh. Tapi kalau hanya mengulang itu nggak boleh lebih dari sekali. Dan yang kedua, mengulang sholat wajib itu harus berjamaah. Mengulang sholat wajib tanpa berjamaah tidak boleh. Ya, kalau sudah sholat isya mau sholat lagi isya, mengulang
mengulang tapi sendiri nggak boleh ya. Jadi kalau imam ingin mengulang sholatnya harus niat menjadi imam, sebab kalau nggak niat jadi imam sama seperti sholat sendiri ya. Wa tusannu fi ghairi imam, dan disunahkan pada selain sholat Jumat dan sholat muakkad bagi imam untuk niat menjadi imam ya. Sunnah pada sholat-sholat yang lain selain sholat Jumat dan sholat yang diulang ya. Mengapa disunahkan? Karena kalau nggak niat jadi imam tetap sah sholatnya tapi tidak mendapatkan fadilah sholat berjamaah ya. Kalau seandainya niat baru mendapatkan fadilah sholat berjamaah. Wallahu a'lam bishawab ya. Semoga Allah memberi hidayah kepada kita, Allah terima amalan ibadah kita, Allah mengabulkan hajat kita, Allah ampuni dosa kita. Diberkati Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa sallallahu ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin ya rabbana bi annana tarafna wa annana ashrafna la najo asrafna fatub alaina tauba tagsi li kulli awba wastur lana awradi wa amin rawadi wa